Bapak Ibu Saudari, mari kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim worship kita pada pagi hari ini yang memimpin kita memuji Tuhan dengan semangat. Sekali lagi dong, yang lebih semangat lah. Nah, yang Arik. Ya kan, ini udah latihan dari berapa hari, berapa minggu, datang lebih pagi. Sudah selayaknya lah kita berterima kasih kepada mereka, amin. Karena apa yang mereka sudah lakukan juga pada pagi hari ini membantu kita hari ini bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pagi ini saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya sekali lagi bisa membagikan firman Tuhan. Sebenarnya bukan giliran saya hari ini. Tapi saya percaya semua rencana Tuhan. Ya, hari ini sebenarnya giliran saudara kita Charles, ya, tapi dia dalam kondisi yang kurang sehat dan tidak bisa berkhotbah pagi hari ini. Jadi saya bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk menggantikan beliau. Dan kita juga doakan supaya dia bisa cepat sembuh. Ada banyak, saya tahu saudara-saudari juga yang sedang sakit saat ini. Ya, kita juga akan bersama-sama bersatu dalam doa. Kita mendoakan mereka juga untuk Tuhan sendiri yang menjaga dan memulihkan mereka. Dan juga menjaga kita semua di sini. Amin. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pagi ini. Kami tahu kalau kami ada di tempat ini, Tuhan, kami bisa sehat. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Engkau, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar kami tidak sia-siakan kesempatan kami di pagi hari ini, Tuhan. Untuk kami bisa bernyanyi kepada Engkau dengan segenap hati kami. Untuk kami di sini bisa memberikan semangat satu dengan yang lainnya, Tuhan. Untuk kami di sini, Tuhan, sekali lagi bisa dikuatkan oleh firman Engkau, ya Tuhan. Bantu kami di sini, Tuhan. Percaya kalau kami bisa bertemu di tempat ini pada saat ini, Tuhan. Ini betul-betul karena kebaikan dan kemurahan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan. Biarlah, Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Engkau saja, Tuhan. Memuliakan nama Engkau saja. Dan biarlah, Tuhan, kami bisa keluar dari tempat ini, Tuhan. Menjadi orang yang semakin hari semakin mirip dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah menebus kami Tuhan. Karena Engkau punya rencana yang besar untuk kehidupan kami semua di sini Tuhan. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi Kamu memakai hidup kami Tuhan. Untuk membuat perbedaan Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kami. Sehingga Tuhan mereka pun bisa merasakan kebaikan kasih Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami mau ambil kesempatan ini juga untuk berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa bila Engkau yang menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa berkumpul lagi bersama dan bisa memuliakan Engkau bersama-sama lagi Tuhan sebagai satu keluarga. Sertai Tuhan kami semua pada pagi hari ini, sertai hati kami, sertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah semuanya dipimpin oleh roh Engkau saja. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita mulai dengan sekali lagi say hi kanan kiri kita. Selamat datang. Senang lihat kalian sehat hari ini. Saya senang lakukan ini walaupun mau 3-4 kali. Karena saya percaya sebagai satu jemaat kita harus berinteraksi. Betul tidak? Sedih sekali kalau kita udah kumpul kayak gini pulang gak kenal satu sama lain. Sayang dong, betul gak? Ngapain kita datang jauh-jauh, ya, habis ongkos, habis bensin, habis waktu, terus pulang, gak kenal satu sama lain. Sayang gak? Iya, mendingan di rumah aja. Bener orang yang pilih nonton di YouTube, betul gak? Kalau kita ada di sini, harus beda. Kita harus kenal, paling gak kanan kirinya kita. Ya, kita harus beda. Paling enggak kita bisa kasih senyuman kanan kiri kita. Kita bisa sapa kanan kiri kita. Yang kita nggak bisa lakukan di YouTube. Betul ya? Tapi kalau kita kumpul di sini, ada tujuan dan maksud Tuhan. Sayang, kalau kita duduk di sini seperti kita lagi nonton YouTube. Sayang. Betul ya? Makanya kita perlu ambil waktu untuk memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Mungkin sepanjang ibadah saya akan minta kita lakukan 4-5 kali. Nggak apa-apa. Sampai kita dekat dan kenal. Oke? Nah, tema kita sepanjang bulan September ini adalah To the Ends of the Earth. Sampai, oh salah, maaf, earth-nya hilang. Ya sudah, tidak apalah. Kalian mengerti maksud saya kan? Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Alasan. Oke, maaf. Inilah kalau mendadak harus menggantikan beginilah. Kurang diedit. Oke. To the ends of the earth. Kalian mengerti maksudnya? Yang artinya apa? Sampai ke ujung bumi. Yang kita ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui, kalau kita betul-betul pelajari buku Kisah Para Rasul, dan saya berharap kita mulai membaca Kisah Para Rasul sejak minggu lalu, ya, kita bisa tahu bahwa apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ini betul-betul terjadi, betul-betul terwujud di sepanjang buku Kisah Para Rasul. Yaitu apa? Bahwa firman Tuhan diberitakan dari Yerusalem ke Yudea sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kurang lebih seperti ini. Oke? Dari Yerusalem, waduh ini pecah sekali. Oke? Sampai ke seluruh bumi. Kalau kita bisa bagi Kisah Para Rasul, ya, kebaca nggak? Baca ya, oke. Kalau kita bisa baca Kisah Para Rasul kurang lebih bagi ke dua bagian, ya. Kita sederhananya seperti itu. Pasal 1-12 kita bisa lihat bagaimana Tuhan ya menyebarkan firman Tuhan. Firman Tuhan disebarkan dari Yerusalem, Judea, dan Samaria. Dari pasal 13 ya, melalui Paulus, kita tahu bagaimana firman Tuhan dibawa sampai ke ujung bumi. Ya, bagaimana Paulus membawa firman Tuhan itu sampai ke Roma, dan kita tahu waktu itu Roma adalah pusat daripada segala-galanya. Ya, dan dari Roma tentu akan beredar sampai kemana-mana di mana orang melalui kota Roma. Agar kita ada bayangan sedikit, ya ini lebih jelas. Ya, di sini kita bisa lihat kurang lebih Yudea itu di mana, Yerusalem di mana. Bagi kita di sini yang akan ikut perjalanan ke Yerusalem tahun depan, oh ini sekalian pengumuman lah. Ya harusnya saya buat pengumuman, tapi karena nanti saya nggak buat pengumuman, saya buat pengumuman sekarang. Bagi kita di sini yang ikut perjalanan ke Yerusalem, saya mau infokan saja, kabar baiknya bus kedua hampir penuh. Ya, sampai dengan kemarin tinggal 13 tempat. Ya, 13 tempat. Jadi, kalau memang kita tertarik untuk ikut perjalanan kita tahun depan, di bulan Maret, tolong secepatnya untuk mendaftarkan diri. Karena untuk bus, kita akan mungkin tutup di bus ketiga. Bus ketiga setelah itu tidak ada lagi. Terakhir bus ketiga. Oke, jadi bus ketiga ini mungkin jalan, mungkin tidak. Tergantung jumlahnya. Ya, kalau jumlahnya nggak sampai 40, tidak akan jalan bus ketiga. Ya, jadi kalau jalan, kalau penuh, baru kita akan jalan. Atau, kalau tidak penuh, mungkin biayanya akan lebih mahal. Tapi dibaginya hanya di dalam bus ketiga saja. Misalnya, ya tadinya dihitung atas 40 orang, kita buatnya atas 30 orang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya buat pengumuman sekalian, karena saya nggak ada waktu untuk pengumuman nanti. Oke. Nah, semua kita di sini melihat bagaimana di Yerusalem itu adalah di Yudea, di tanah Yudea. Ya, bagaimana di kota Yerusalem menyebar ke Yudea, kemudian sampai ke Samaria. Oke, ini kurang lebih supaya kita ada bayangan waktu kita bicara tentang Yudea, Yerusalem, Judea, dan Samaria seperti apa. Oke? So, buku Kisah Rasul menceritakan perkembangan jemaat dari kurang lebih tahun 33 sesudah Masehi, ya, sampai dengan tahun 61 sesudah Masehi. Jadi kurang lebih 28 tahun. Kalau kita baca Kisah Para Rasul itu kurang lebih 28 tahun. Ya, apa yang diceritakan di Kisah Para Rasul. Ketika kita baca Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja ya dengan luar biasa. Dimulai kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 1 hanya 120 orang. Tapi kita lihat bagaimana di akhir ya menjadi ribuan, mungkin puluhan ribu orang. Dari Yerusalem sampai ke tanah Yudea, sampai Samaria, Asia Kecil, Makedonia, Akaya, bahkan sampai dengan Roma. Dipelajari secara keseluruhan itu mencakup 32 negara, 54 kota, dan 9 kepulauan di Mediterania. Bayangkan. Itu yang terjadi dalam 28 tahun. Bandingkan dengan jemaat kita saat ini, ya kita tahun ini merayakan ulang tahun kita yang ke-33. Dan saat ini Tuhan memberkati kita dengan 38 jemaat di seluruh Indonesia. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dilihat di buku Kisah Rasul, ini kita tidak ada apa-apanya.
Semuanya terjadi hanya dalam 20 tahun. Padahal pada waktu yang bersamaan, mereka mengalami banyak tantangan, banyak penolakan, dan banyak juga penganiayaan. Hari ini kita tidak mengalami itu, tapi pada zaman tersebut itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu, kenapa saya mengambil waktu untuk kita pelajari ini? Kenapa saya mengajak kita sini mengambil waktu di dalam saat teduh kita mendalami buku Kisah Para Rasul? Karena gampang sekali hari ini kita terkagum akan apa yang ditulis di buku Kisah Para Rasul. Oke? Siapa di sini yang kagum kalau kita baca Kisah Para Rasul? Kita bilang, wow, Tuhan luar biasa. Betul ya? Kita baca itu, kita bilang, wah keren banget. Dan gampang sekali kita untuk menjadi terkagum. Tapi hari ini saya percaya bahwa buku Kisah Para Rasul tidak ditulis hanya untuk membuat kita kagum saja. Amin. Buku Kisah Para Rasul tidak ditulis hanya untuk membuat kita kagum saja. Tapi kita bisa belajar dan percaya bahwa Tuhan pun bisa dan mau melakukan hal yang sama pada zaman ini juga. Jadi itu nggak berlaku hanya untuk abad pertama. Tapi di abad ke-21 seperti sekarang ini pun Tuhan mau dan bisa bekerja. Tuhan tidak hanya mau pakai Paulus, Petrus, Lukas, Timotius, Silas, Barnabas, dan saudara-saudara kita di abad pertama. Tapi Tuhan mau dan bisa pakai setiap kita yang ada di ruangan ini juga. Kisah Para Rasul tidak hanya ditulis untuk kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada jemaat abad pertama. Tapi membuat kita semua sini juga beriman bahwa hal yang terjadi pada zaman itu bisa juga terjadi pada zaman ini juga. Karena itu saya mengajak selama bulan ini, ketika kita membaca buku Kisah Para Rasul, jangan hanya membayangkan apa yang sudah terjadi. Saya ulang sekali lagi. Selama bulan ini, waktu kita baca Kisah Para Rasul, jangan cuma membayangkan apa yang sudah terjadi. Tapi saya mau ajak kita sini juga bisa melihat, bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Amin. Jadi jangan cuma fokus apa yang sudah terjadi, tapi dengan apa yang sudah terjadi kita bisa melihat apa yang akan terjadi. Itu adalah kenapa kita mau membaca Kisah Para Rasul. Jadi pertanyaan apa yang diperlukan untuk kita juga bisa mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kisah Para Rasul. Bagaimana sikap kita seharusnya? Apa yang diperlukan untuk kita pun bisa dipakai dengan luar biasa dalam membangun kerajaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua di sini. Mari kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini juga memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus yang turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Minggu lalu kita sudah belajar soal kita Halem, tentang pentingnya kita menunggu. Kita belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana kita diminta untuk menjadi saksi, witness daripada kerja Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat ini, kita bisa melihat apa sih yang membuat mereka rela menantikan janji Bapa. Apa sih yang membuat mereka mau tunggu di Yerusalem selama 10 hari sebelum mereka bersaksi tentang Yesus? Mengapa mereka mau tetap di sana? Kalau kita perhatikan di sana, karena mereka dijanjikan ada kuasa. Dan mereka punya pengharapan bahwa kuasa yang akan mereka terima dari Roh Kudus itu akan bisa memampukan mereka untuk menjadi saksi yang luar biasa untuk Tuhan.
Hal pertama yang sangat-sangat penting yang saya mau bicarakan kepada kita semua di sini, untuk kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita perlu di sini punya pengharapan. Maksudnya apa? Karena terus terang, banyak orang Kristen hari ini, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, kita ditebus, kita dikuduskan Tuhan. Kita mau diselamatkan. Kita mau diampuni dosa-dosanya. Kita mau diberkati. Tapi banyak yang hari ini berhenti di situ. Padahal Tuhan menguduskan kita, Tuhan menyelamatkan kita, karena Tuhan mau memakai hidup kita. Gampang untuk kita duduk di tempat ini, dan kita tidak punya pengharapan bahwa Tuhan mau memakai hidup kita. Apakah kita hari ini percaya bahwa Tuhan mau pakai kita? Apakah hari ini kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya mau mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan tidak hanya mau kita ikut Dia, Tuhan tidak hanya memberkati hidup kita, tapi Tuhan mau hidup kita dipakai dan digunakan. Para rasul pada saat itu mereka mengerti bahwa mereka tidak cuma ditebus, mereka tidak cuma diampuni dosanya, mereka tidak cuma diselamatkan, tapi mereka mengantisipasi apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup mereka dan di dalam hidup mereka. Coba kita jujur pada diri kita semua, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Apa yang membuat kita lebih kecewa hari ini? Dengar baik-baik pertanyaan saya, kita jawab jujur. Apa yang membuat kita lebih kecewa? Hidup kita tidak diberkati, atau hidup kita tidak digunakan oleh Tuhan? Mana yang membuat kita lebih kecewa? Ngerti maksud pertanyaan saya? Ya, berapa sering hari kita kecewa, Tuhan, kenapa hidup saya tidak dapat ini? Hidup saya tidak diberkati ini. Kita kecewa, marah sama Tuhan. Tapi berapa kita di sini hari ini yang kecewa karena Tuhan tidak pakai hidup kita? Tuhan kok nggak pakai hidup saya? Kok hidup saya gini-gini aja? Kok saya datang gereja, pulang gereja, nggak ada impact, nggak ada inspirasi, nggak ada anggota keluarga saya yang makin kenal Tuhan, nggak ada teman kerja saya yang makin kenal Tuhan, nggak ada teman-teman saya yang makin kenal Tuhan. Tapi kita datang aja, minggu demi minggu kita gereja. Kenapa? Karena mindset kita jadi orang Kristen hari ini hanya cuma mau diberkati. Mindset kita jadi orang Kristen hari ini hanya mau diampuni dosa-dosa kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau memberikan kuasanya melalui Roh Kudusnya untuk kita di sini bisa digunakan. Nggak heran hari ini Bapak Ibu, kalau kita nggak punya mindset demikian, kita ini nggak akan bisa menghargai kuasa dari Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Boro-boro menghargai, mikir aja enggak. Kepikiran aja enggak. Kadang kita pikir ada kuasa bagus, nggak ada kuasa nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting saya diberkati dan diselamatkan. Kita nggak expect hidup kita ini akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kita expect hidup kita diberkati oleh Tuhan. Itu kekristenan pada zaman ini. Hari ini saya punya satu HP di rumah. HP ini kebetulan HP lama saya. Dan HP ini saya nggak pernah cas. Kenapa saya nggak pernah cas? Karena saya nggak pakai lagi. Buat apa dicas? Kalau tidak dipakai. Betul tidak? Sama juga.
Kita mencas HP kita karena kita mau pakai HP kita. HP saya yang saya pakai saat ini, sebelum tidur saya selalu cas. Karena pagi sampai malam berikutnya saya akan pakai. Saya cas. Jika tidak dipakai, HP tidak perlu dicas. Karena kalau tidak dipakai, ada power pun gak ada gunanya, betul tidak? Kenapa hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita gak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Karena kita cuma sibuk mau terima berkat, tetapi kita tidak mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Saya berani garansi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hari ini hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, kita akan lihat dan mulai merasakan kuasa daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, apa isi doa kita hari ini? Coba, waktu kita pagi kita doa apa? Tuhan, jaga keluarga saya, berikan kecukupan, kasih jodoh. Betul kan? Project tembus, gaji naik. Itu doa kita. Kapan kali terakhir Bapak Ibu saya mau tanya, kalau kita boleh jujur, kita berdoa hari ini untuk kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pakai saya hari ini. Kapan terakhir kali kita berdoa seperti itu? Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bandingkan doa kita dengan doa brother sister kita pada saat itu. Apa doa mereka? Doa mereka bilang, Tuhan kasih keberanian untuk beritakan firman Tuhan. Dan ketika mereka berdoa seperti itu, Tuhan kasih nggak keberaniannya? Kasih, betul tidak? Makanya mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan ini kejadian di mana Petrus baru masuk penjara, baru keluar. Tapi itu doanya. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk keberanian? Mereka meminta keberanian karena mereka mau bisa memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah masa sulit. Dan Tuhan menjawab dan memberikan keberanian tersebut. Kapan terakhir kali kita minta keberanian? Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kapan dalam doa kita bilang, Tuhan bantu saya untuk berani ngomong tentang firman Kau. Kenapa kita nggak bisa rasakan kuasa Tuhan? Karena kita nggak expect diri kita dipakai oleh Tuhan. Kapan terakhir kita berdoa, Tuhan kasih saya hikmat untuk bisa menyampaikan apa yang Engkau sampaikan dengan baik. Kapan terakhir kali kita minta tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa punya kesempatan untuk bicara. Untuk sampaikan firman Tuhan. Kapan terakhir kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang sabar, hati yang mengasihi, hati yang peduli kepada orang sekeliling saya. Kapan? Kita yang harus jawab. Jangan kaget hari ini Bapak Ibu Saudari kalau kita nggak pernah merasakan kuasa Tuhan. Karena kita nggak expect diri kita dipakai oleh Tuhan. Matius 28, 18, 20 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat hafalan, amanat agung. The greatest commission, kita tahu semua, sangat jelas. Ketika hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita mau menjadikan semua bangsa murid Yesus, dikatakan Tuhan
akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, Saudari, mengapa kerajaan Tuhan tidak bertumpu seperti di abad pertama? Mengapa gereja hari ini tidak seperti bagaimana di kisah para rasul? Jawabannya sederhana. Karena banyak orang Kristen hari ini tidak expect, tidak mengantisipasi, tidak percaya bahwa Tuhan mau pakai hidup mereka dengan penuh kuasa. Makanya kita puas hanya datang gereja dan menikmati berkat Tuhan. Banyak orang percaya bahwa Tuhan yang mau pakai orang-orang tertentu saja, bukan saya, bukan. Orang sebelah saya, orang belakang saya, orang depan saya. Enggak. Katakan bahwa Tuhan mau pakai saya. Amin. Berani katakan? Tuhan mau pakai saya. Coba. Amin. Tepuk tangan dulu dong kalau gitu. Jangan Tuhan mau pakai dia, jangan. Tuhan mau pakai saya. Oke? Saya suka apa yang mana dia ayat? Nah, ini dia. Saya dulu berpikir, siapa suka ini? Bob Goff katakan ini. I used to think you have to be special for God to use you. But now I know you simply need to say yes. Saya dulu berpikir kita perlu menjadi orang yang spesial untuk digunakan Tuhan. Tapi sekarang saya sadar, hanya perlu katakan, ya Tuhan, ku jawab ya. Cocok kali lagunya tadi, betul ya? Tuh, song ministry semangat di dalam. Betul. Masalahnya kita nggak, yes. Harusnya kita bilang, saya juga yes. Gitu dong. Banyak kita selalu bilang, orang lain, I'm not special enough. No, you are special. Not because of who you are, but because of who God is. God want to use you, not because of who you are, but who God is. Amen? Tuhan mau pakai kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jadi siapapun kita, Tuhan mau pakai. Kalau kita hari ini punya pengharapan, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Hal yang kedua, dikatakan bahwa kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal yang kedua kita pelajari bahwa kuasa ini bukan sembarangan kuasa. Kuasa ini adalah kuasa yang datang dari Roh Tuhan. Itu yang memampukan mereka. Hal yang kedua, yang saya percaya yang mampu membantu mereka dan membantu kita semua di sini, untuk kita juga bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Seperti saudara-saudari kita di abad pertama, kita di sini juga perlu experience, mengalami kejatuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari ini punya knowledge tentang Tuhan. Punya knowledge tentang Roh Tuhan. Punya knowledge tentang kuasa Tuhan. Tapi nggak pernah mengalami kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Makanya jadi nggak berani. Jadi nggak peduli. Jadi tidak percaya. Saya maunya kita di sini melihat beberapa perbedaan yang terjadi karena kuasa Roh Kudus, ya, di kisah para rasul. Kita lihat. Yang pertama, kita lihat tadi ayatnya ya. Kita udah baca, saya nggak baca lagi. Dikatakan mereka berdoa untuk keberanian.
Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, dikatakan apa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus memberikan keberanian. Bapak, Ibu, Saudari, ada orang yang datang pada saya dan bertanya, gereja ini percaya sama Roh Kudus gak sih? Saya bilang percaya banget. Gereja macam apa nggak percaya Roh Kudus? Jangan sebut diri kita gereja kalau nggak percaya Roh Kudus. Kita percaya banget Roh Kudus. Jadi kalau kita jemaat yang percayakan Roh Kudus, harusnya kita bisa nggak punya keberanian? Ya. Yes. Apa lagi? Pasal 6 ayat 9-10. Tapi tampillah beberapa orang di jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang liberti ini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersalah jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus ketemu dengan orang-orang yang ahli-ahli. Ahli filsafat, ahli agama, ahli apa. Berdebat, coba ngomong sama dia. Dikatakan mereka nggak sanggup. Kenapa? Karena Stefanus penuh dengan hikmat. Dan apa yang membuat Stefanus penuh hikmat? Roh Kudus. Amin. Bayangkan, saya mau kita ngalamin itu. Bukan kita di sini jago debat, bukan. Tapi kita bisa bicara dengan hikmat. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mau usia kita berapa, anak teens kita pun bisa. Oma, opa, bisa nggak? Bisa, Om Opa, kita hebat-hebat. Saya dengar mereka Bible study sama orang saya. Wow. Saya dengar saudara-saudari kita di sini yang lulus SMA pun tidak, tapi waktu ngajar Alkitab, wow. Bisa. Cerita tentang Tuhan luar biasa. Dan saya percaya itu karena Roh Tuhan. Penuh dengan hikmat. Pasal 8 ayat 29-30. Ini Filipus. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar si dasar itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Wow. Roh Kudus menuntun Filipus dan membuka kesempatan untuk firman Tuhan diberitakan kepada sida-sida di Ethiopia. Hari ini percaya nggak bahwa Roh Tuhan juga bisa menuntun kita kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang terbuka akan firman Tuhan, yang sedang mencari Tuhan, yang butuh Tuhan. Kita doa nggak Tuhan? Tuhan tuntun saya. Pasal 11. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini yang saya mau tekankan kepada kita semua di sini. Roh Kudus membuat hidup Barnabas begitu menarik, begitu menginspirasi, dan memberikan pengaruh positif. Sehingga orang-orang mau percaya dan orang-orang dibawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita hari ini ada Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya hidup kita semenarik Barnabas gak? Ya. Pertanyaannya hari ini, orang kalau dekat kamu dibawa kepada Tuhan atau menjauh kepada Tuhan? Menjauh dari Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Kata sambung yang salah. Betul ya? Menjauh dari Tuhan. Mana? Orang tahu hidup kita, memuji Tuhan, atau bilang, Tuhan, kamu ini ada apa tidak?
Coba. Kalau ada Roh Kudus, harusnya hidup kita menarik, menginspirasi, dan memberikan pengaruh positif. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan semuanya. Makin saya baca, saya makin excited sendiri. Saya bersyukur disuruh gantiin khotbah. Karena saya dapat begitu banyak semangat dan kekuatan waktu saya membaca ini semua. Ini hanya beberapa contoh dari kerja Roh Kudus melalui kehidupan dan dalam kehidupan saudara-saudara kita di abad pertama. Di buku Kisah Rasul, kata Roh Kudus itu muncul 56 kali. Wow. 56 time being mentioned. 56 kali itu disebutkan. Hanya di satu kitab saja. Yaitu kitab Kisah Para Rasul. Yang ada cuma 28 pasal. Berarti apa? Kalau kita rata-ratakan satu pasal, 2 kali kata Roh Kudus disebutkan. Wow. Semua hal yang luar biasa terjadi Kisah Para Rasul tidak terlepas dari kerja Roh Kudus dan melalui para rasul dan brother sister di abad pertama. Tidak heran ya, nama lain daripada buku Kisah Para Rasul adalah The Acts of the Holy Spirit. Kisah daripada Roh Kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudari, saya mau kita semua di sini juga bisa mengalami apa yang dialami brother sister kita. Experience apa yang dialami brother sister kita di sini. Tidak mungkin hari ini kita akan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya tanpa kuasa dan penyataan daripada Roh Kudus. Waktu kita membawa firman Tuhan kepada orang sekeliling kita, di situ kita akan experience the power of the Holy Spirit. Amin? Masih semangat? Masih bisa bertahan? Oke. Kata orang harus ada poin ketiga. Oke, Kisah 1 ayat 6-8. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca sini, Tuhan tidak mau murid hanya puas menjadi saksinya di kota Yerusalem saja, tapi juga berani menjangkau lebih luas. Ya, berani expand. Ya, ke Yudea, Samaria, dan akan sampai ke ujung bumi. Kadang-kadang lucu. Untuk bisnis kita berani expand. Kalau sama Tuhan, kita selalu bilang, cukuplah sampai di sini. Tuhan mau kita berani expand. Apa signifikannya? Mengapa ini jadi penting? Selain daripada Tuhan mengasihi semua orang dan mau semua orang untuk bisa diselamatkan, Tuhan mau kita expand. Karena Tuhan juga mau kita keluar dari comfort zone-nya kita. Tuhan mau stretch kita. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Nah, ini saya nggak tahu bisa jelas gak ya? Ini gambaran, saya suka ini ya. Saya dapat ini di internet, saya bilang, wow, this is good. Ya, dia gambarkan Yerusalem sebagai geographically close, culturally close, relationally close, dekat. Semua dekat, hubungan dekat, ya, secara persamaan budaya dekat, secara geografi jarak pun dekat. Judea, secara hubungan dekat, secara budaya dekat, secara geografi dekat, secara hubungan dekat, budaya dekat, jarak dekat, tetapi hubungannya yang jauh. Samaria, jaraknya masih dekat, tapi budayanya udah beda. Hubungan udah pasti jauh. Ujung dunia, semuanya jauh. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita di-stretch seperti itu. Oke? Nah, dari Yerusalem, Tuhan bicara bagaimana dengan orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Yang jaraknya nggak jauh dari kita secara lokasi. Ya, yang banyak persamaan dengan kita. Contohnya apa? Mungkin teman main kita, keluarga kita. Mulai dari orang itu, berani nggak kita bicarakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kemudian Tuhan nantang kita lebih tinggi. Ayo, kalau itu udah berani, sekarang ke Yudea. Yudea,
Jaraknya masih dekat. Mungkin masih banyak persamaan, tapi hubungannya mungkin bukan teman terbaik kita, bukan keluarga. Ya, seperti siapa? Mungkin rekan kerja kita. Oke? Komunitas olahraganya kita. Kita mungkin olahraga bareng, ya. Kita mungkin hobi bareng, kerja bareng, tapi bukan our closest friend. Tapi sering ketemu, ya, banyak persamaan. Berani nggak sekarang kita ke Yudeanya kita? Bagaimana kemudian ke Samarianya kita? Jaraknya masih dekat, tapi nggak banyak persamaan. Hubungan juga nggak terlalu dekat. Mungkin contohnya seperti tetangga-tetangga kita. Ya, tetangga kita kan banyak dekat ya tinggalnya ya. Tetapi belum tentu itu orang yang banyak persamaan dengan kita. Mungkin kita juga nggak ngobrol sering sama mereka. Berani nggak kita mulai mengundang mereka, kenal mereka, tahu mereka, bangun hubungan dengan mereka. Kemudian kita berbicara ujung bumi, yaitu siapa? Yang semuanya jaraknya jauh, ya, nggak punya persamaan, hubungan nggak dekat. Kenalan baru kita, orang asing, yang Tuhan tahu tempatkan aja, kenal, mungkin di perjalanan, di apa, kita bicara tentang Tuhan. Yang Tuhan tahu-tahu ajak aja. Saya bersyukur hari ini saya kenal Tuhan. Bukan karena anggota keluarga saya, bukan karena teman kerja saya, bukan karena tetangga saya, tapi karena orang asing. Ya, saya diperkenalkan dengan firman Tuhan oleh satu orang yang memberanikan diri dia untuk hanya bilang, boleh nggak saya undang kamu untuk beribadah? Nggak kenal. Di tengah-tengah mall. Ada orang yang menyamperi saya dan ngomong seperti itu. 28 tahun yang lalu. Saya bersyukur. Merespon kepada itu hari ini, saya menjadi seorang murid Yesus. Dan sekarang saya bisa melayani Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi yang pasti Tuhan mau kita keluar daripada comfort zone kita. Dalam zona nyaman cenderung kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Waktu kita berani tinggalkan zona nyaman kita, kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oswald Chambers katakan ini. Jika Anda mau digunakan Tuhan, Dia akan mengajak kita melewati banyak pengalaman yang tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Anda. Pengalaman-pengalaman tersebut bertujuan untuk menjadikan Anda berguna di tangannya dan membuat Anda memahami apa yang terjadi dalam kehidupan orang di sekeliling Anda. Jadi goalnya bukan kita, bukan fokusnya bukan kita. Tuhan stretch kita. Supaya kita lebih bisa dipakai oleh Tuhan. If you are going to be used by God, He will take you through a number of experiences that are not meant for you personally at all. They are designed to make you useful in His hands and to enable you to understand what takes place in the life of others. Are you ready? Kita siap? Buku Kisah Rasul tidak ditulis hanya untuk membuat kita kagum. Saya ulang sekali lagi. No. Penting kita mulai dengan kagum dulu. Kita baca Kisah Rasul, kita harus kagum. Yes, amazing, wow. Harus kayak gitu, amin. Kalau nggak kayak gitu berarti kita salah baca. Oke, masa film Korea lebih wow? Masa Mission Impossible lebih wow? Kalau buku Kisah Rasul dibuat film, wah, putus Mission Impossible. Putus James Bond. Putus Star Wars, putus semua. Karena begitu wow-nya buku Kisah Para Rasul. Tapi Tuhan nggak mau kita cuma kagum. Tapi kita di sini bisa belajar dan percaya bahwa Tuhan juga mau dan bisa melakukan hal yang sama pada zaman ini juga dan melalui setiap kita semua di sini. Kita bisa mengalami apa yang terjadi di buku Kisah Para Rasul. Kita bisa mengalami kuasa dan kerja Roh Kudus dalam kita memberitakan firman Tuhan. Hari itu, karena itu saya mengajak kita semua di sini. Mari kita expect, punya pengharapan dan percaya
bahwa Tuhan mau pakai setiap kita semua di sini. Mau pakai hidup kita. Bukan hanya orang-orang tertentu, tapi setiap kita di ruangan ini. Amin. Baik yang mendengarkan khotbah saya, ataupun yang tertidur mendengarkan khotbah saya. Tuhan mau pakai kamu juga, amin. Tepuk tangan dulu buat kamu, oke? Termasuk yang tertidur. Yang kedua, Tuhan mau kita di sini experience, mengalami Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus, dan kita memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan mau kita di sini untuk bisa expand, meninggalkan zona nyaman kita, dan membiarkan Tuhan menggunakan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Mari kita berdoa, biarlah apa yang terjadi di Kisah Para Rasul bisa juga terjadi dalam kehidupan kita semua pada hari ini. Tuhan, terima kasih, Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Semakin saya baca firman Engkau, semakin saya pelajari Kisah Para Rasul, semakin kagum saya. Saya coba bayangkan, Tuhan, apa yang terjadi, Tuhan. Itu membuat saya excited, Tuhan. Membuat saya semangat, Tuhan. Membuat saya terkagum, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, hari ini untuk semua saudara-saudari saya, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Tuhan. Untuk kita tidak hanya berhenti di kekaguman, Tuhan. Tapi bantu kami sini percaya, Tuhan, bahwa Engkau juga mau melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami semua di sini dan melalui kehidupan kami semua di sini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk kami di sini untuk percaya, punya pengharapan, Tuhan. Expect, Tuhan, bahwa Engkau akan gunakan kami, Tuhan. Bantu kami di sini, Tuhan, bisa experience, Tuhan, kerja kuasa Engkau, Tuhan. Dan bantu kami di sini untuk berani expand diri kami, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, sekali lagi, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul bisa terjadi juga di abad ke-21 ini, Tuhan. Melalui kehidupan kami semua di sini. Dengan kuasa daripada Roh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.